Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini gue ingin membahas video terbaru dari Fabrizio Romano. Video terbaru ketika gue bikin video ini ya, dimana Fabrizio Romano memberikan update terkait dengan ada beberapa pemain Manchester United. Ini terkait dengan pergerakan di bursa transfer, termasuk juga masa depan. Nah, terkait dengan masa depan ini tentang dua pemain, yaitu adalah Ahmad dan juga Harry Maguire. Harry Maguire dikonfirmasi kalau Manchester United ini akan men-trigger opsi 1 tahun perpanjangan, di mana sebenarnya kontrak awal dari Harry Maguire ini akan berakhir di musim panas tahun ini, tahun 2025. Manchester United memutuskan untuk mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun, jadi kontraknya akan berakhir 2026. Tidak ada pembahasan soal masalah gaji dan lain-lain, karena akan sama saja Manchester United hanya mengaktifkan perpanjangan secara otomatis. Ruben Amorim di konferensi pers sebelum menghadapi Liverpool mengatakan kalau Manchester United butuh leadership, butuh kepemimpinan, dan Harry Maguire dirasa bisa ya menghadirkan hal tersebut di skuad Manchester United. Kalau gue lihat memang Harry Maguire mantan kapten, dan sempat juga mengalami periode sulit di Manchester United ya, beberapa musim yang lalu, 3 musim yang lalu kurang lebih, bahkan 4 musim yang lalu. Banyak sekali kritikan, bahkan serangan dari fans sepak bola, bahkan fans Manchester United sendiri ya, luar biasa, fans justru menyerang pemainnya sendiri, tapi perlahan dia mampu bangkit. Nah, sebenarnya ketika Manchester United ingin mengaktifkan opsi ini, ada juga keputusan dari Harry Maguire sendiri. Bisa jadi Harry Maguire tidak sepakat ya, bisa jadi Harry Maguire ingin untuk pindah ke klub lain. Dan Fabrizio Romano mengatakan sebenarnya ada satu klub dari Serie A ini berminat untuk mendatangkan Harry Maguire secara gratisan di musim panas nanti. Tapi nampaknya memang dari kubu sang pemain lebih memilih untuk tetap bersama di Manchester United. Dan menurut gue ini kabar bagus. Harry Maguire di sistem Ruben Amorim menurut gue memiliki peran di sana, memiliki ketenangan, memiliki pengalaman ya. Jadi memang memiliki hal yang dibutuhkan oleh Manchester United. Gue secara pribadi ketika di Old Trafford menyaksikan Harry Maguire juga merupakan sosok yang humble. Ketika dia datang, dia mau menghabiskan waktu untuk memberikan tanda tangan ya kepada para fans. Hampir semua sepanjang barisan fans dilalui oleh Harry Maguire, luar biasa menurut gue. Jadi ini merupakan kabar yang bagus tentu saja. Dan Ahmad pun juga seperti itu. Dari bulan Desember dikabarkan oleh Fabrizio Romano akan segera memperpanjang kontrak. Dan bedanya dengan Harry Maguire, kontrak dari Ahmad ini akan berakhir di musim panas tahun ini ya, sama-sama sebenarnya dengan Harry Maguire. Hanya saja untuk Ahmad ini akan kontrak baru. Kenapa? Karena akan ada kenaikan gaji untuk Ahmad. Tentu saja jangka waktu juga akan lebih panjang lagi. Ahmad menurut gua menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa, terutama di sistem permainan dari Ruben Amorim di periode-periode sebelumnya, ketika dia didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, pun juga di zaman dari Erik ten Hag. Ada situasi yang sulit menurut gue bagi Ahmad, terutama kebugaran fisik, di mana dia sering sekali cedera. Dan peminjaman pun juga pada saat itu dipilih menjadi solusi, tapi sering juga peminjaman tersebut berakhir dengan masalah di kebugaran. Dan inilah gue pikir kenapa kok pelatih sebelumnya, termasuk juga Ole Gunnar Solskjaer maupun Erik ten Hag, ini sangat berhati-hati. Karena Ahmad masih sangat muda, situasi fisiknya bisa berpengaruh ke masa depan karirnya. Tapi di periode dari Ruben Amorim nampaknya hal tersebut sudah oke, tidak ada lagi masalah, dan Ahmad sangat bisa diandalkan. Jadi masa depannya akan tetap di Manchester United, Ahmad Diallo. Pergerakan di bursa transfer musim dingin Manchester United ini akan sangat tergantung dengan pemain yang keluar. Fabrizio Romano menginformasikan Christian Eriksen, Victor Lindelof bisa saja bergerak di transfer musim dingin kali ini. Tapi situasinya menarik karena dua pemain ini kontraknya akan habis di musim panas nanti.
apakah ada solusi dari klub lain ataupun dari pihak dua pemain ini ya untuk bisa bergerak dari Manchester United? Ini masih dinantikan, tapi peluang tersebut ada. Peluang juga ada pada Casemiro, disebutkan oleh Fabrizio Romano. Casemiro bisa jadi juga bergerak di bursa transfer Januari ini. Selalu ada minat dari Saudi Pro League. Sempat dikabarkan kalau tidak salah di musim panas kemarin juga seperti itu. Tapi dengan keadaan saat ini, di mana menurut gua secara ringan amatiran ya, Casemiro juga kesulitan dengan sistem baru dari Ruben Amorim, dan Manchester United juga butuh pemasukan ya, karena ketika Casemiro cabut diharapkan ada biaya transfer, karena kontraknya masih akan ada sekitar 1 musim lagi ya kan. Jadi klub yang berminat harus membayar transfer. Manchester United pun juga akan menghemat gaji yang sangat besar dari Casemiro. Jadi ada hal yang yang diharapkan bisa menjadi pemasukan bagi klub, bagi Manchester United untuk bisa bergerak di bursa transfer musim dingin. Masih belum ada kabar konkret, tapi menurut Fabrizio Romano, Casemiro merupakan salah seorang nama yang menarik untuk diikuti di transfer musim dingin kali ini. Pemain lain, Anthony pun juga seperti itu. Agen dari Anthony mengkonfirmasi kalau memang ada klub yang berminat. Manchester United sampai dengan saat ini belum secara tegas apalagi terbuka mengatakan kalau memang Anthony bisa pergi atau seperti apa. Sang agen mengkonfirmasi kalau Manchester United belum ada pembicaraan juga dengan sang agen dari pemain ini, dari Anthony. Anthony pun masih berkonsentrasi menurut gue di Manchester United. Tapi dia merupakan salah seorang nama juga nih yang disebutkan bisa saja pergi mungkin dengan status pinjaman di transfer musim dingin kali ini. Nama terakhir yaitu adalah Marcus Rashford. Marcus Rashford tidak terlibat dengan skuad Manchester United ke Liverpool, disebutkan karena sakit. Segala kemungkinan ini masih sangat terbuka ya. Marcus Rashford sampai dengan sejauh ini menolak perpindahan ke Saudi. Marcus Rashford disebutkan oleh Fabrizio Romano masih memilih Eropa sebagai tujuan kalau memang harus pindah dari Manchester United, tapi belum ada pergerakan yang konkret dari klub-klub Eropa ya, minat yang konkret untuk Marcus Rashford. Jadi situasinya masih rumit menurut gue. Oke, ada banyak pendapat, ada banyak suara Rashford jual, Rashford buang dan lain-lain. Sayangnya sekali lagi, realitanya tidak semudah itu. Sangat-sangat rumit. Manchester United tentu saja juga menginginkan sebuah harga dari perpindahan Rashford, baik itu secara permanen ataupun secara pinjaman. Dan gaji dari Rashford, seperti gue katakan, ini juga menjadi salah satu tantangan besar nih bagi klub-klub lain yang ingin mendatangkan Marcus Rashford. Sehingga sampai dengan saat ini juga masih belum ada pergerakan konkret yang pasti terkait dengan Marcus Rashford. Kurang lebih seperti itu kabar dari Fabrizio Romano ya. Jadi menurut gue kesimpulannya, Manchester United baru bisa bergerak di musim dingin kalau ada pergerakan keluar dulu. Dan waktu dari bursa transfer musim dingin ini kan dari awal Januari sampai dengan awal Februari. Manchester United menurut gue secara ringan amatiran, Ruben Amorim jelas membutuhkan setidaknya menurut gue ya, 2 posisi, back kiri dan penyerang. Tapi untuk mendatangkan 2 pemain atau setidaknya 1 ya, paling tidak, Manchester United harus melakukan pergerakan dulu nih, melepas pemain baik itu secara pinjaman ataupun juga secara permanen. Jadi nampaknya fokusnya akan ke situ dulu, karena melepas pemain ini juga tidak mudah bagi Manchester United. Manajemen harus bekerja keras menurut gue. Baru setelah pemain itu lepas bisa berpikir untuk mendatangkan. Dan itu semua juga harus berkejaran dengan yang namanya waktu. Nanti kalau ada kabar lagi, insya Allah akan gue sampaikan di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, kalau ada komentar, saran, kritik, apapun itu, pendapat lain, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.